Halo adik-adik semua, selamat bertemu di ibadah sekolah minggu IKN Nazaret. Nah adik-adik, hari ini kita mulai kembali untuk beribadah sekolah minggu ya. Baiklah adik-adik, sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Oke bagus, sudah mandi belum? Oke, sudah sarapan pagi? Alkitabnya sudah disiapkan? Oke, mana semangatnya? Oke, terima kasih adik-adik. Puji Tuhan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Oke, sebelum itu untuk adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, marilah kita bersatu di dalam doa. Sebelum ibadah kita berdoa dulu. Baik adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan anak-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami napas kehidupan dan berkat yang luar biasa kepada kami. Dan kami bangun pagi, persiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam ibadah kali ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, berikan kami siraman Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa meresapi setiap isi dari firman Tuhan yang nanti diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik yang di rumah, kita berdoa dulu yuk sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami akal budi kepintaran Tuhan Yesus, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan nanti Tuhan, agar dapat bertumbuh berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Baik adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya. Adik-adik buka Alkitab kalian dari Kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-46 sampai 52. Kakak ulangi pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 dengan perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita saksikan dulu yuk video cerita Alkitab kita sekarang ini. Ayo. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang pergi dan berada di suatu kota yang bernama Yeriko. Di situ, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan melewati suatu jalan. Dan di jalan itu ada satu orang buta yang biasanya sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Orang itu bernama Bartimeus. Bartimeus ini setiap hari pekerjaannya meminta-minta sambil duduk di pinggir jalan itu. Karena dia tidak bisa melakukan banyak hal. Kenapa? Ya itu karena dia nggak bisa melihat. Dan suatu hari si Bartimeus ini mendengar, wah, kalau Tuhan Yesus sedang lewat di jalan itu. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia mulai berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia mulai berseru seperti itu. Tapi adik-adik tahu nggak? Orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus dengar itu Bartimeus lagi berseru-seru. Mereka nggak suka. Mereka lalu menegur si Bartimeus. "Shh, Bartimeus, diam, jangan berisik." Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia nggak bales. Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan luar biasa, Tuhan Yesus dengar seruan dari Bartimeus. Tuhan Yesus lalu meminta seseorang untuk memanggil Bartimeus itu datang di hadapan Tuhan. Pada waktu Bartimeus berada di depan, di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mulai berkata dan bertanya sama Bartimeus, "Apa yang kamu inginkan dari aku?" Tahu jawaban Bartimeus apa? Bartimeus menjawab, "Tuhan, aku ingin melihat. Aku ingin sembuh, Tuhan." Dan luar biasanya lagi, kita mempunyai Tuhan yang sungguh penuh belas kasih.
Tuhan Yesus mendengar permintaan Bartimeus dan dia mulai menjamah mata Bartimeus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan." Seketika itu juga adik-adik, mata Bartimeus terbuka. Bartimeus dapat melihat Tuhan Yesus yang ada di hadapannya. Bartimeus dapat melihat sekelilingnya. Dia dapat melihat orang di sebelah kanannya. Dia dapat melihat orang di sebelah kirinya. Dia dapat melihat sekelilingnya. Dia sangat bersuka cita dan dia bersyukur, dan tidak lupa Bartimeus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus sepanjang perjalanan sambil memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang lihat si Bartimeusnya lagi memuji dan memuliakan Tuhan, mereka melihat dan ikut memuji juga loh. Luar biasa kan? Walaupun tadinya banyak orang yang berbicara kasar sama Bartimeus, tapi Bartimeus tetap berkata-kata dengan baik. Bartimeusnya tidak membalas. Dia berkata-kata yang baik. Bartimeus mengucapkan permohonan kepada Tuhan. Dan pada waktu permohonannya, permintaannya dikabulkan sama Tuhan dan dia disembuhkan, tidak lupa Bartimeus mengucap syukur dan berterima kasih. Bartimeus memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Bartimeus memuliakan Tuhan dan memuji-muji nama Tuhan. Dan orang banyak melihat, luar biasa, melalui perkataan Bartimeus yang memuliakan Tuhan, orang-orang banyak juga ikut memuliakan Tuhan. Perkataan Bartimeus menjadi berkat buat orang-orang sekelilingnya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Sekarang kakak mau nanya sama adik-adik yang ada di rumah, masih seputar cerita Alkitab tadi ya. Kalau adik-adik menyaksikan video cerita Alkitab tadi, pasti adik-adik tahu jawabannya. Sekarang kakak tanya. Pertanyaan pertama, siapa nama orang buta dalam cerita Alkitab tadi? Ya, Bartimeus. Lalu yang kedua, di kota manakah Tuhan Yesus bertemu dengan Bartimeus? Ya, di kota Yeriko. Lalu yang ketiga, kota terakhir, apa yang diinginkan oleh Bartimeus ketika ia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, Bartimeus ingin disembuhkan dari kebutaannya. Adik-adik yang ada di rumah, dari cerita tadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah si Bartimeus tadi? Nah, yang bisa kita pelajari dari kisah Bartimeus adalah kita belajar untuk berpengharapan di dalam Tuhan Yesus ketika kita mengalami kesulitan apapun. Karena iman, pengharapan, dan kepercayaan Bartimeus yang besar kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus yang menggebu-gebu ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari kebutaannya. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus. Dengan kuasa dan belas kasih-Nya, maka Bartimeus pun sembuh. Nah, adik-adik, Bartimeus tahu kesulitannya bukan karena ia hidup miskin, tetapi karena kebutaan yang dialaminya. Dengan imannya, Bartimeus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kebutaannya. Dan karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus, Bartimeus pun sembuh dan dapat melihat. Nah, itulah harapan baru Bartimeus karena iman percayanya. Ia terbebas dari kebutaannya dan ia dapat melihat dunia yang baru dan ia dapat melakukan segala aktivitas yang baru. Begitu juga adik-adik untuk kita sekarang ini. Di awal tahun baru ini,
kita yang tidak buta, marilah kita sama-sama menggunakan mata hati kita untuk melihat kebutuhan orang lain dan memiliki belas kasih seperti Tuhan Yesus. Serta dengan imanmu, percaya dan berpengharapanlah selalu kepada Tuhan Yesus di dalam setiap aktivitasmu. Dan tempatkan juga Tuhan Yesus di dalam doa untuk menolongmu dalam kesulitan apapun itu. Sehingga adik-adik memiliki harapan yang baru di dalam Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari yang baru, kegiatan yang baru di tahun yang baru. Jadi kesimpulan cerita kita pada hari ini adalah percayalah kepada Tuhan Yesus dalam setiap tindak dan perbuatan kita. Karena hanya dengan beriman percaya kepada Tuhan Yesuslah kita mampu memiliki pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Demikian cerita Alkitab kita hari ini. Selamat Tahun Baru 2022. Baiklah adik-adik, sekarang kakak mau memberikan tugas membuat video ayat hafalan lagi. Nah, video membuat ayat hafalan untuk minggu depan kakak ambil dari pembacaan Alkitab kita tadi, dari Markus pasal 10 ayat 52. Kakak ulangi, ayat hafalan untuk minggu depan adalah dari Markus pasal 10 ayat 52 yang berbunyi, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah adik-adik, video ayat hafalan ini dapat adik-adik kirim pada hari Kamis depan. Ingat ya, batas adik-adik mengirimkan video ayat hafalan untuk minggu depan adalah hari Kamis depan. Demikian cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Nah adik-adik, saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau bersapaat menghadap Engkau. Tuhan Yesus yang baik, selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, bahkan kami sudah merayakan kelahiran Engkau. Kami penuh dengan sukacita dan kami banyak melalui hal-hal baik, hal-hal yang tidak baik. Tapi Engkau masih melindungi kami, menyertai kehidupan kami sepanjang tahun 2021. Kami percaya di tahun yang baru ini, di tahun 2022, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami sepanjang tahun ke depannya. Sertai setiap langkah kaki kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, meskipun pandemi ini belum selesai, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup
menyertai kami, melindungi keluarga kami. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami supaya bangsa dan negara kami diberkati. Berkati juga kota kami, provinsi kami Kalimantan Tengah, khususnya kota kami Palangkaraya. Engkau memberkatinya. Baik presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota dan seluruh jajarannya. Engkau memberkatinya. Mampukan mereka untuk memimpin bangsa kami, negara kami, kota kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, Engkau memberkati mereka. Bahkan berkati juga orang tua kami ya Tuhan. Berkati sertai mereka selalu. Bahkan berkati kami juga yang kami bersekolah, yang tidak sekolah. Mampukan kami untuk bisa belajar dengan baik. Meskipun belajar kami masih online, bahkan ada yang sudah tatap muka sekalipun, Engkau menyertai dan melindungi kami selalu. Kami percaya perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala sesuatunya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diberikan kesehatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar bergantung harap hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan berkati juga teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, kiranya Kau menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami, bahkan siapapun, kiranya Engkau menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan melindungi kami sepanjang tahun ke depan, karena kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala sesuatunya yang luar biasa yang boleh kami nikmati. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan setiap permohonan yang tidak terkatakan, dan kami aminkan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini iman kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam setiap hati kami dan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya ibadah sekolah minggu kami ini tadi dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami ini. Amin. Shalom adik-adik, gimana cerita firman Tuhan ya tadi? Wah, kakak yakin pasti semuanya memperhatikan dengan baik kan saat kakaknya cerita tadi? Dan pasti adik-adik semua ingat cerita yang sudah disampaikan tadi. Adik-adik, kakak-kakak semua ucapkan terima kasih ya karena sudah mengikuti dan juga sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya ya, memakai masker dan selalu menjaga jarak. Kakak juga ingatkan, pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, kakak minta untuk nanti bisa divideokan atau difoto dan bisa dikirim ke grup Facebook atau bisa juga dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya. Juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan pertanyaan yang sudah diberikan oleh kakak-kakaknya. Kalau sudah dijawab, nanti adik-adik bisa kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Nah adik-adik, tidak lupa juga kakak-kakak semua mau mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022 kepada kita semua ya adik-adik. Semoga di tahun yang baru ini kita semua dapat lebih rajin dan lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekian dulu ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.